Kalau bukan kasih Yesus dalam hidupku, kalau bukan tangan Yesus yang menopangku, kehidupanku ini apalah gunanya kalau bukan kasih Yesus ku miliki. Semua hanya karena anugerahnya. Bila aku dapat keselamatan, puji syukur hanyalah bagimu. Kaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Semuanya karena anugerahnya. Bila aku dapat keselamatan, puji syukur hanyalah bagimu. Kaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Semua hanya karena anugerahnya. Bila aku dapat keselamatan, puji syukur hanyalah bagimu. Kaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kaulah Yesus, Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya. Salam saudara terkasih dalam Kristus. Apa kabarmu saudaraku terkasih? Saya percaya kabar kita semua adalah kabar sukacita, damai sejahtera dalam Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tadi pujian tadi mengatakan, semua karena anugerah Tuhan kita diselamatkan. Kalau bukan karena anugerah dari Kristus yang mau memberikan dirinya mati di kayu salib untuk menggantikan kita, kita tidak mungkin ada sampai saat ini. Oleh sebab itu saudaraku yang dikasih Tuhan, ingatlah kasih Tuhan, pasti engkau sukacita. Ingatlah kebaikan Tuhan, pasti engkau tetap sukacita. Ingatlah pengorbanan Yesus, pasti engkau tetap sukacita. Haleluya, haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Timotius 1 ayat 11 sampai 14. Saya bacakan untuk kita semua. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman, dalam kasih, dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tema firman Tuhan buat kita hari ini adalah jangan goyah. Ada amin saudaraku yang dikasih Tuhan. Rasul Paulus dikatakan tadi di ayat 11, memberitakan Injil. Ditetapkan dia sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru, yaitu memberitakan Injil, memberitakan kabar kesukaan, memberitakan tentang keselamatan dalam Kristus. Sehingga dikatakan di ayat 12, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini. Rasul Paulus menderita, bahkan dia dipenjara saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dia menderita demi memberitakan Injil. Bagaimana dengan kita saudaraku yang dikasihi Tuhan? Apakah hari-hari ini engkau ada merasa dirimu menderita? Engkau susah? Engkau stres? Engkau depresi?
Apakah karena memberitakan Injil? Apakah engkau menderita karena melakukan apa yang baik? Atau mungkin engkau menderita karena kesalahanmu sendiri? Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan hari ini buat kita, jangan goyah. Engkau menderita karena apapun, jangan goyah. Kristus Yesus siap untuk membela engkau, siap untuk memberikan engkau sukacita, damai sejahtera lewat kebenaran firman yang kau dengarkan hari ini. Firman Tuhan berkata di 2 Timotius tadi dikatakan, untuk Injil Rasul Paulus telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru, dan dia siap menderita untuk semuanya itu. Hanya untuk menjadi pemberita firman Tuhan, untuk jadi rasul dan untuk jadi guru dia menderita. Berarti saudaraku yang dikasih Tuhan, dia menderita bukan karena kesalahannya. Dia menderita bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan orang banyak, bahkan untuk kepentingan kita. Sampai firman Tuhan itu sampai di Asia, sampai di Indonesia, oleh karena ada pemberita Injil. Salah satunya adalah Paulus memberitakan Injil, sehingga Injil bisa sampai ke Asia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, Paulus rela menderita dan dia tidak pernah goyah. Dia tetap berdiri teguh di dalam iman percaya di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di akhir-akhir ini, di keadaan yang zaman sekarang ini, ada banyak orang yang sudah goyah. Bahkan umat Tuhan banyak yang goyah dengan keadaan yang serba tidak nyaman di zaman sekarang ini. Terlebih dengan kehadiran virus corona di dunia ini dan kehadiran virus corona di Indonesia, banyak orang-orang yang tidak nyaman. Tapi sangat disayangkan kalau itu ada di tengah-tengah umat Tuhan. Sangat disayangkan saudaraku yang dikasih Tuhan. Seharusnya umat Tuhan tidak boleh goyah, percaya bahwa di dalam Kristus segala sesuatu akan ada jawaban. Di dalam Kristus akan ada damai sejahtera, di dalam Kristus ada perlindungan yang aman. Tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, engkau umat Tuhan, apapun keadaanmu saat ini Tuhan tahu. Maka firman Tuhan berkata, jangan goyah. Mungkin kesehatanmu sedang terganggu, mungkin keuanganmu sedang terganggu, mungkin usahamu sedang terganggu, atau mungkin engkau sedang ada masalah dalam hidupmu. Engkau punya masalah dengan suamimu, atau dengan istrimu, atau dengan anak-anakmu, atau apapun masalahmu saudaraku yang dikasih Tuhan. Seberapa besar pun engkau ditindih oleh persoalan masalah, Tuhan katakan jangan goyah. Bagaimana saudaraku yang dikasih Tuhan caranya supaya kita tidak goyah dalam menjalani hari-hari ini? Dikatakan di firman Tuhan, itulah sebabnya aku, itu Rasul Paulus, menderita semuanya ini. Tetapi Rasul Paulus berkata, aku tidak malu karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, bagaimana caranya supaya engkau tidak goyah? Engkau harus tahu kepada siapa engkau percaya. Engkau harus tahu siapa Allah yang kau sembah. Engkau harus tahu siapa Allah yang kau layani. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau benar Yesus Allah yang kau sembah, bagi engkau pelayan pekerja Tuhan, kalau benar Yesus yang kau layani, engkau tidak akan goyah. Terkecuali kalau engkau melayani manusia, engkau bisa goyah karena manusia punya kelemahan. Bahkan hamba Tuhan sekalipun punya kelemahan, punya kekurangan. Jadi kalau kita melihat hamba Tuhan, kita melihat manusia, kita bisa goyah karena manusia punya kelemahan. Tapi pandanglah kepada Kristus, engkau tidak akan goyah. Mungkin engkau sedang ada masalah, tetapi ketika engkau ingat bahwa Allah yang kau sembah adalah Allah yang janjinya ya dan amin, engkau akan bangkit kembali, engkau bersemangat kembali, karena engkau tahu bahwa Allah yang kau sembah bisa mengubah segala sesuatu sehingga indah pada waktunya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, sekalipun keadaanmu mungkin sekarang masa-masa sulit, jangan pernah goyah. Ingat janji Tuhan, firman-Nya ya dan amin. Kalau manusia bisa mengingkar janji, Allah kita tidak pernah mengingkar janji. Kalau manusia bisa tidak setia, tetapi Allah kita tetap setia, karena dia tidak bisa mengingkari dirinya. Oleh sebab itu, percayalah, keadaanmu yang sekarang ini tidak akan selamanya seperti itu. Tuhan akan buat indah pada waktunya.
Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa yang harus engkau lakukan supaya engkau tidak goyah menjalani hari-harimu ke depan sampai menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali? Kita baca di firman Tuhan ini dikatakan di ayat 13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman, dalam kasih, dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, yang kedua adalah pegang apa yang ada padamu. Amin. Apa yang ada padamu, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ada padamu harta kekayaan. Apa itu harta kekayaan? Dikatakan di Wahyu 3 ayat 11 dikatakan, aku akan datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Apa yang ada padamu saat ini, saudaraku yang dikasih Tuhan? Pegang, jangan sampai engkau lepaskan. Harta kekayaanmu pegang. Apa itu harta kekayaanmu? Bukan uang yang menjadi harta kekayaanmu, bukan harta benda, bentuk benda-benda yang ada di tanganmu menjadi hartamu, bukan mobilmu yang menjadi hartamu, bukan rumahmu yang menjadi hartamu, bukan dompetmu yang menjadi hartamu, tapi harta kekayaanmu dikatakan di firman Tuhan tadi di ayat 14 adalah kuasa Roh Kudus. Bukankah engkau sudah menerima kuasa pengurapan Roh Kudus? Roh Kuduslah harta kekayaanmu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, dikatakan tadi di ayat 13, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku. Itu maksudnya adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah harta kekayaanmu. Pegang firman Tuhan yang sudah engkau dengar, lakukan dalam kehidupanmu sehari-hari. Percayalah, Tuhan akan buat indah pada waktunya. Dan yang kedua, pegang apa yang ada padamu, yaitu harta kekayaanmu, yaitu Roh Kudus. Pegang Roh Kudus, artinya pelihara Roh Kudus. Jaga, jangan sampai Roh Kudus meninggalkan engkau. Jaga kekudusan dan sembah Dia, puji Dia dalam roh dan kebenaran, supaya Dia tidak meninggalkan engkau. Jangan sampai Roh Kudus merasa kecewa dengan kita. Jangan sampai engkau mendukakan Roh Kudus. Jaga dan pelihara Roh Kudus, supaya Roh Kudus tetap tinggal di dalam dirimu. Roh Kudus tetap tinggal dalam keluargamu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, pegang harta kekayaanmu. Apa itu harta kekayaanmu? Yaitu firman Tuhan dan Roh Kudus. Itu adalah harta kekayaan yang tidak bisa dinilai dengan uang, tidak bisa dinilai dengan apapun. Pegang itu sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Pegang terus harta kekayaan rohanimu, yaitu firman Tuhan dan Roh Kudus. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, engkau tidak akan pernah goyah. Bagaimana cara memegang firman dan Roh Kudus? Firman Tuhan engkau lakukan, dan miliki mesbah doa pribadi dan mesbah doa keluarga, untuk menjaga supaya Roh Kudus tetap tinggal dalam dirimu dan tetap tinggal di dalam keluargamu. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, keadaan mungkin bisa berubah, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berubah. Oleh sebab itu, jangan pernah goyah. Lakukan dua hal tadi, yaitu saudaraku yang dikasih Tuhan, lakukan firman Tuhan yang sudah kau dengar tadi. Ada dua hal. Ingat bahwa Allah yang kau sembah adalah Allah yang janjinya ya dan amin. Dan yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, pegang terus apa yang ada padamu, yaitu firman Tuhan yang ada padamu. Lakukan. Dan Roh Kudus yang ada dalam dirimu selalu engkau pelihara dengan engkau setia memuji dan menyembahnya, dan tetap menjaga kekudusan, supaya Roh Kudus tetap tinggal dalam dirimu, tetap tinggal dalam keluargamu. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, engkau tetap sukacita dalam menjalani hari-hari ini. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, mujizat demi mujizat akan terjadi dalam hidupmu dan keluargamu. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, engkau akan melihat bagaimana Tuhan memulihkan keadaanmu, memulihkan kesehatanmu, memulihkan keuanganmu, memulihkan hubunganmu dengan keluargamu, memulihkan seluruh hidupmu. Dan dipastikan juga saudaraku yang dikasih Tuhan, mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan di sorga akan tetap menjadi milikmu. Tuhan Yesus memberkati. Katakan kepada Kristus bahwa semua karena anugerahnya yang diberikan kepada engkau, itu yang membuat engkau tetap ada sampai sekarang, dan tetap ada dalam sukacita damai sejahtera menjalani hari-harimu. Semuanya karena anugerah
Yesus memberkati. Shalom.